Oke, kita jumpa lagi dalam live Instagram dengan Pajak Smart di sini, dengan Awan di sini ya. Selamat malam teman-teman semua. Kita jumpa lagi di live Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam ya. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar seperti biasa teman-teman. Dan pada awalnya seperti biasa, saya harus selalu disclaimer dahulu nih teman-teman ya, bahwa semua yang saya sampaikan di video ini itu adalah pendapat pribadi gua 100% ya. Nah, ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, gitu ya teman-teman. Jadi mohon koreksinya apabila yang salah ya. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya, tetapi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya buat teman-teman semua. Anda semua teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu, gitu. Karena kan masing-masing orang tuh punya pajak, punya masalah berbeda-beda gitu ya, mesti case per case gitu. Mohon teman-teman konsultasikan ke AR Anda masing-masing atau ke konsultan pajak Anda masing-masing kalau mau yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda masing-masing gitu teman-teman ya. Nah, Awan akan tersedia secara gratis setiap hari Senin jam 8 malam seperti biasa teman-temannya sampai jam 9 malam. Dan by the way di bulan Oktober nanti ya kita akan ada kelas baru program KPP. Seminggu lagi nih, minggu depan nih akan ada program KPP, program konsultan pajak pinter. Ini khusus buat para konsultan pajak, calon konsultan pajak atau karyawan yang mau jadi konsultan pajak ya, yang mau menghasilkan uang banyak dari dunia perpajakan. Silakan daftar di program kpp.com ya. Ini pertama dan satu-satunya di Indonesia teman-teman, kelas pelatihan untuk mengajar konsultan pajak menjadi miliarder ya dengan metode digital KPP. Pelatihan intensif selama 3 bulan saja. Oke. Silakan teman-teman yang mau join ke program KPP bisa masuk ke www.programkpp.com ya, www.programkpp.com. By the way, ini program Oktober ini adalah program yang terakhir dari PKPP ya di tahun ini dan sepertinya tahun depan juga saya nggak akan ngadain lagi 3 bulan jangka panjang seperti ini ya. Jadi cukup 2 season saja gitu. Nah, segera teman-teman kontak ke programkpp.com. Jangan sampai kelewatan kesempatan ini kalau teman-teman ada yang bertanya ya. Oke, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan silakan langsung disampaikan di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawab apabila ada yang bertanya. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Lydia Setiawan. Malam kok, malam Bu. Saya punya toko, pakai pajaknya CV. Apakah toko tersebut pada sistem sewa ke saya OP atau nggak usah perlu? Oh, nah ini barusan dari pagi nih. Tadi pagi barusan saya berurusan dengan ini sama SP2DK ya. Jadi gini, sewa itu apakah perlu atau tidak perlu, apakah ada atau tidak ada, ikutilah kondisi sebenarnya, Bu. Kalau kondisi sebenarnya ada sewa, ya silakan diproses sewanya, dibayar pajaknya. Kalau sesungguhnya tidak ada sewa, ya tidak usah diada-adain, gitu, Bu. Tidak usah diada-adain untuk mengikuti maunya AR, gitu. Ya, kita mesti punya prinsip, kalau memang ada ya ada, saya bayar pajak. Kalau nggak ada, nggak usah, gitu. Pada prakteknya, sewa itu kan tidak wajib. Kalau memang ini toko milik saya sendiri, atau milik bapak saya, atau milik anak saya, ya boleh-boleh aja dong saya pakai, saya usaha, tapi saya nggak bayar sewa. Itu kan boleh-boleh saja. Tidak ada aturan yang melanggar gitu. Tidak ada aturan yang memaksa kalau saya berusaha di tempat yang bukan milik saya, maka saya harus ada pajak sewanya. Tidak ada aturan seperti itu. Gitu. Jadi kalau memang ada pajak sewa, kita bayar sewanya. Kalau tidak ada bayar sewa, maka nggak usah diada-adain, gitu Bu. Jadi banyak orang sengaja ngada-ngadain hanya gara-gara ditekan oleh AR. Itu salah persepsinya, nggak boleh begitu. Nanti persepsi AR malah jadi jelek gitu loh. Oke, itu teman-teman. Itu Bu Lydia, terima kasih Bu, semoga terbantu ya. Jadi kalau pajak sewanya kalau ada ya ada, kalau nggak ada nggak usah. Jadi ikuti kondisi sebenarnya. Gitu Bu, semoga terbantu Bu Lydia. Ibu Melani, malam Pak, malam Bu Melani. Oke, belum ada pertanyaan teman-teman ya, belum ada pertanyaan. Jadi saya akan langsung membahas satu topik yang lagi rame, bukan lagi rame sih, lagi seru aja sih. Ada satu berita ya di pajak online. Itu dia bilang gini, aturan pertemuan pemeriksa pajak dengan wajib pajak. Nah, ini buat teman-teman ya, banyak yang masih belum paham bagaimana proses pemeriksaan pajak gitu loh. Banyak sekali orang ketakutan menjelang pemeriksaan dia takut, ketika diperiksa dia takut, akhirnya jadi masalah.
ketika output-nya gitu ya. Jadi saya akan jelaskan nih mengenai pemeriksaan pajak, ini ada di pajakonline.com ya. Beritanya kapan ini? 2022, oh masih baru, bulan 9 tanggal 18. Di pajakonline.com dia bilang gini, pemeriksaan pajak itu dapat dilakukan untuk memastikan wajib pajak benar-benar telah melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan jumlah yang sudah ditentukan serta peraturan yang berlaku. Betul dong? Dalam proses pemeriksaan, sebelumnya pemeriksa pajak harus memberitahukan wajib pajak terlebih dahulu. Oke, jadi banyak orang bertanya dan berusaha membuat berbagai tax planning supaya dia tidak diperiksa. Padahal pemeriksaan itu adalah hak dan wewenang sepenuhnya di kantor pajak, di DJP. Gitu teman-teman ya. Jadi saya rasa teman-teman tidak perlu melakukan berbagai tax planning yang aneh-aneh hanya untuk mencegah pemeriksaan. Karena pemeriksaan tidak bisa dicegah, gitu teman-teman. Kalau orang pajak mau periksa kita, terserah dia mau periksa. Kitanya mesti benar dulu, itu penting teman-teman. Yang paling penting adalah kita mesti jadi orang benar. Itu teman-teman, itu yang paling penting gitu loh. Jangan berusaha untuk melakukan berbagai hal, memoles laporan keuangan kita supaya terlihat wajar, terlihat cantik, supaya nggak diperiksa. Padahal nggak juga. Orang mau diperiksa suka-suka orang pajak gitu loh. Seringkali nggak ada angin, nggak ada hujan, kita diperiksa. Itu hal yang wajar teman-teman. Nah, jadi kita harus mempersiapkan diri. Itu teman-teman, kita harus mempersiapkan diri kalau saatnya diperiksa, ya udah saya siap diperiksa, gitu loh. Tidak perlu membuat berbagai cara supaya nggak diperiksa. Tidak ada rumusnya. Tidak ada sebuah rumus cara untuk tidak diperiksa. Itu tidak ada, gitu. Yang benar adalah kita harus lakukan perpajakan yang benar. Laporkanlah semua perpajakan dengan benar, akuntingnya dengan benar, dan kita siap diperiksa. Itu mindset yang betul, teman-teman. Gitu ya. Jadi saya rasa ya semua konsultan pajak itu selalu mengalami hal yang sama. Wajib pajak itu selalu bertanya, kalau saya begini bisa diperiksa nggak ya? Kalau saya begitu bisa diperiksa nggak ya? Itu pertanyaan semua wajib pajak kepada konsultan pajak gitu loh. Padahal kita nih ya dalam hati kita, ya gue nggak tahu. Gue nggak tahu lu bakal diperiksa apa enggak. Apakah dengan berbuat A akan diperiksa? Apakah dengan berbuat B akan tidak diperiksa? Tidak ada rumus seperti itu. Gitu loh. Mau konsultan pajak yang paling berpengalaman di dunia ini pun tidak bisa karena pemeriksaan pajak adalah hak sepenuhnya dari DJP. Gitu teman-teman ya. Jadi buat wajib pajak teman-teman harus punya satu mindset. Mindsetnya adalah saya akan jadi orang yang benar. Semua yang saya laporkan adalah apa adanya yang seperti itu. Ya udah, kalau diperiksa ya saya buka apa adanya nggak akan ada masalah. Gitu teman-teman ya. Itu mindset yang betul kalau kita mau siap-siap menghadapi pemeriksaan ya. Jangan berusaha melakukan berbagai cara untuk tidak diperiksa karena tidak ada rumus itu, tidak ada rumus itu. Yang benar adalah laporkan pajak sesuai dengan apa adanya. Itu yang paling benar gitu, teman-teman. Semoga terbantu teman-teman ya. Lanjut kalau ada pertanyaan. Bapak Kadek Yusa, malam kok, salam dari Bali. Selamat malam Pak Kadek dari Bali. Selamat malam Pak. Ibu Komala, malam kok, mau tanya, saya lupa buat realisasi dividen tanpa pajak. Tapi di kolom SPT tahunan saya masukkan ke aset deposito. Dan kolom dividen, apa itu saya akan dikenakan pajak dividen. Maksud Ibu tuh belum lapor Bu ya? Belum lapor tahunan ya? Oke. Kalau Ibu belum lapor tahunan, coba Ibu cek ke DJP online. Masih bisa lapor nggak? Ya, kalau masih bisa, Ibu lapor aja. Nah, 3 tahun betul-betul ya, 3 tahun betul dilapor, tahun pertama dilapor, tahun kedua dilapor, tahun ketiga dilapor. Gimana kalau tahun pertamanya nggak lapor? Ya udah, Ibu cuek aja. Selama belum jadi masalah, Ibu nggak usah ngapa-ngapain. Oke? Gimana kalau tahun pertama, tetapi ini sudah bulan September nih. Nah, Ibu coba aja lapor. Kalau bisa berhasil lapor ya bagus. Kalau nggak bisa lapor, Ibu cuek aja. Oke? Nah, kalau saya begini, punya prinsip begini. Intinya kan negara itu bikin aturan, itu ada filosofinya. Ya kan? Kenapa negara bikin aturan dividen nggak kena pajak? Gini filosofinya. Uang ini dividen didapatkan dari wajib pajak, didapatkan dari perusahaan. Intinya uang ini tuh tidak dipakai untuk biaya hidup, tetapi uang itu diputar lagi untuk perekonomian. Untuk ekonomi diputar lagi. Oleh karena itu negara kasih insentif. Negara kasih insentif gitu, yaitu pajaknya jadi 0% pajaknya. Nah, sekarang kalau kita investasikan di deposito, berarti kan ekonomi jalan nih. Ekonominya jalan, berarti kan tujuan negara tercapai. Iya dong, tujuan negara tercapai. Nah, dalam rangka tujuan negara tercapai ini, kita diwajibkan bikin laporan investasi selama 3 tahun. Tetapi, walaupun saya tidak lapor, esensi tidak hilang.
Betul nggak, Bu? Walaupun saya tidak lapor, esensi filosofinya itu tidak hilang. Saya sudah melakukannya, saya sudah melakukan kewajiban investasinya, sudah saya taruh di deposito, sudah berputar ke ekonomi, gitu loh. Jadi filosofi negara itu sudah tercapai. Oleh karena itu, walaupun tidak dilaporkan selama 3 tahun berturut-turut ataupun salah 1 tahunnya, itu hanyalah kesalahan administratif yang menurut saya tidak seharusnya dikenain 10%, gitu loh. Karena faktanya saya sudah investasikan. Gitu loh, itunya, Bu. Intinya gitu. Nah, dan sejauh ini sampai hari ini belum pernah ada kejadian di klien saya ya, orang pribadi yang disuruh bayar 10% gara-gara nggak lapor realisasi investasi. Itu belum pernah kejadian seperti itu. Sama seperti TA dulu. Waktu TA amnesti yang 2015, kan wajib lapor 5 tahun. Coba coba Ibu tebak, memangnya berapa persen orang yang lapor 5 tahun berturut-turut? Yang nggak lapor tuh banyak banget gitu. Hanya orang yang pakai konsultan pajak lah yang lapor 5 tahun berturut-turut, yang rutin. Yang nggak pakai konsultan pajak, mana cuek bebek dia, mana tahu dia masalah lapor-lapor begini. Tapi kan faktanya tidak ada TA dibatalkan gara-gara dia nggak lapor 5 tahun itu, ya kan? Tidak ada TA yang dibatalkan atau dimarahin gara-gara orang nggak lapor 5 tahun itu. Tidak. Kenapa? Karena filosofinya sudah tercapai, gitu loh. TA sudah terjadi, orangnya sudah bayar, hartanya tetap ada di Indonesia, hartanya sudah diinvestasikan dan sebagainya, gitu loh. Jadi yang masalah laporan itu hanya masalah administrasi saja, gitu. Sedangkan filosofi di balik ini sudah tercapai, gitu, Bu. Itu intinya ya. Jadi nggak usah khawatir. Kalau menurut saya sih, kalau Ibu bisa lapor sekarang. Tetapi kalau emang sudah nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Nah, dan kalau nanti diomelin AR juga saya rasa kita bisa berpendapat sih, bisa berpendapat, berargumen bahwa seharusnya saya tetap nggak usah bayar pajak. Karena saya sudah membuktikan bahwa saya mau investasikan sesuai dengan perintah undang-undang. Gitu Bu Komala ya. Semoga terbantu Bu Komala. Oke, Bapak Jarnianeti. Mau tanya kok, apakah dividen boleh dibayar per bulan dan dividen yang digunakan untuk beli kendaraan apakah kena PPh? Oke, satu, apakah dividen boleh dibayar per bulan? Jarang sekali Bu ya, jarang sekali dividen bayar per bulan. Kalau memang bisa ya setahun saja, setahun sekali atau 2 kali lah maksimal. Memang tidak ada aturan sih, setahu saya nggak ada aturan yang jelas mengenai kapan seharusnya dividen itu boleh dan tidak boleh dibagikan. Yang penting dividen dibagikan dari laba ditahan, itu penting ya. Jadi dividen hanya boleh diambil dari laba ditahan. Mengenai waktunya, setahu saya tidak diatur. Mau setahun sekali, setahun 2 kali, atau 10 kali juga nggak ada masalah. Setahu saya seperti itu ya. Nah, tapi alangkah baiknya ya nggak usah repot-repot lah, setahun 1-2 kali aja lah, gitu. Kalau tiap bulan rutin angkanya sama, itu namanya gaji. Gitu Bu ya, jadi dividen bebas saja, akan lebih baik kalau 1-2 kali setahun aja gitu ya. Dan dividen yang digunakan untuk beli kendaraan apakah kena PPh? Maksud Ibu tuh dividen sudah taruh di rekening Ibu, kemudian Ibu belikan kendaraan gitu ya? Nah, pertanyaan yang lebih tepat adalah, apakah beli kendaraan dianggap investasi atau bukan? Itu pertanyaan yang paling penting kan? Setahu saya iya. Kenapa? Kita kembali lagi ke filosofi Undang-Undang Cipta Kerja ya. Filosofinya adalah saya ambil dividen ini saya investasikan kembali untuk roda perekonomian. Sekarang saya beli mobil. Dengan saya beli mobil kan saya bayar PPN. Dengan saya beli mobil kan ekonomi berputar nih. Gitu. Saya nggak habiskan untuk foya-foya loh, tidak. Tetapi saya gunakan untuk aktivitas kendaraan, aktivitas bisnis di mana itu akan berkontribusi kembali kepada ekonomi. Itu intinya sih, Bu. Intinya seperti itu. Jadi setahu saya beli kendaraan tetap bisa dianggap sebagai investasi. Sehingga pajaknya 0%. Dan ingat ya mesti dilaporkan 3 tahun berturut-turut setiap tahun di awal tahun. Gitu Bu Jarniati. Semoga terbantu Bu. Ibu Ferik Chan. Selamat malam Pak Awan. Malam Bu. Salam sehat selalu. Sehat selalu Bu. Nah, mohon penjelasannya. Apakah WPOP boleh tanya kepada AR tentang laporan SPT tahunan wajib pajak OP sudah benar dan lengkap? Boleh saja Bu, memang itulah tugasnya AR dan mereka digaji sangat mahal untuk membantu kita, membantu Anda, membantu kita semua wajib pajak Bu. Mereka digaji sekian mahal tuh untuk itu. Gitu. Bukan mereka itu digaji mahal-mahal bukan untuk menghukum orang, bukan. Mereka digaji mahal-mahal untuk ngajarin kita semua nih cara lapor pajak yang betul. Gitu loh, Bu. Sama seperti polisi. Polisi itu digaji oleh negara bukan untuk mukul-mukul orang, bukan. Polisi itu digaji oleh negara untuk mengedukasi masyarakat. Gitu dong, itu benar, Bu, ya. Jadi AR itu dibayar mahal oleh negara untuk mengedukasi kita, bukan untuk menghukum kita, gitu ya. Kita mesti balik mindset-nya, gitu, Bu.
Jadi boleh Bu, silakan tanya ke AR. Ibu tongkrongin 1 harian juga boleh itu AR. Tanyain yang benar Bu, cara lapornya bagaimana, cara inputnya bagaimana. Bilang, saya nggak bisa bayar konsultan, saya minta Bapak yang bantu saya, karena Bapak AR saya. Memang tugas dia itu Bu, tugas dia ya, ingat Bu. Silakan Bu, silakan tanya ke AR ya. Semoga terbantu Bu, Bu Ferik Chan. Bapak John Ria, izin bertanya Pak, jika penandatangan e-faktur berubah, apakah yang harus dilakukan kok? Apakah harus ulang daftar dan buat sertel baru? Yang jelas adalah Bapak mesti bikin spesimen yang baru ya. Spesimen yang baru apakah mesti ke sertel baru, saya mesti tanya ke orang kantor juga, nggak tahu jelasnya bagaimana persisnya ya. Tetapi yang pasti Bapak harus lakukan sesuatu, yaitu ganti spesimen tanda tangan ya. Feeling-feeling saya sih mesti ngajuin sertel baru deh, feeling-feeling saya ya. Coba Bapak ke AR atau nggak ke konsultan pajak atau ke AR lah, ke AR Bapak lah. Apakah saya perlu membuat sertel baru, intinya ada perubahan direktur ya, kan gitu ya. Mesti sertakan aktenya Pak ya. Jadi akte pendirian baru mesti di akte perubahannya mesti dilampirkan dan siapa direktur yang baru, kasih KTP-nya, NPWP-nya, dan nanti akan ada spesimen tantangan yang baru. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak John Ria. Bapak Yudi Sunaryo, malam ko. Tahun lalu sudah ikut dividen bebas pajak. Jika tahun ini ada dividen lagi, masih bisa bebas pajak untuk diinvestasikan? Terima kasih petunjuknya. Bisa Pak, bisa. Bebas saja. Intinya gini sih, sekarang yang namanya dividen orang pribadi itu hampir semua sudah nol pajak. Hampir nggak ada orang yang bayar pajak atas dividennya sekarang ini. Bahkan saya belum pernah dengar ada orang yang ambil dividen sengaja bayar pajak 10% tuh hampir nggak pernah. Diinvestasikan aja, diinvestasikan tahan 3 tahun kan, berlalu begitu aja lah 3 tahun gitu kan. Gitu Pak. Tapi bebas ya. Tahun lalu ambil dividen diinvestasikan boleh, tahun sekarang investasikan lagi juga boleh, tahun depan ambil dividen lagi diinvestasikan lagi juga boleh-boleh saja. Nggak ada masalah Pak Yudi. Nah, ingat ya lapor 3 tahun berturut-turut. Semoga terbantu Pak Yudi. Bapak Ferik Chan, Pak Awan tanya lagi, kalau laporan SPT 2021 dianggap tidak benar, ada WP itu menunggu adanya SP2DK atau WP ngajukan pembetulan SPT itu. Nah, yang tidak benar itu apa Pak? Kalau yang tidak benar adalah harta, maka saran saya perlu dibetulkan, nggak usah nunggu AR. Kalau harta ya. Kenapa? Karena harta kan tiap tahun berubah terus. Nanti update terus tahun depan nih. Gitu. Tapi kalau itu hubungan dengan penghasilan, saya sih nggak terlalu perlu saya rasa. Kalau saya pribadi ya, kalau penghasilan tidak terlalu perlu lah. Karena tidak pengaruh ke harta. Gitu. Tetapi kalau hartanya yang berubah, yang salah, maka perlu diubah SPT-nya supaya tahun depan kan update lagi nih hartanya. Gitu sih Pak. Jadi intinya yang saya lihat adalah hartanya yang saya lihat, bukan penghasilannya. Ya tapi sebagai wajib pajak yang baik, kalau memang ada yang salah, ya kalau mau dibetulkan ya lebih baik. Gitu Pak Ferik Chan. Semoga terbantu Pak. Bapak Kadek Yusa, kalau MPWP dihapuskan karena WP meninggal. WP ada 2 MPWP cabang, 1 dan pusat. Gimana konsep penghapusan dari cabang dan pusat? Terima kasih. Bersama saja Pak, jadi bersamaan saja Bapak mengajukan permohonan penghapusan MPWP ke cabang maupun pusat, kedua-duanya ya Pak. Jadi bikin formulirnya, permohonan pencabutan MPWP ke cabang iya, ke pusat juga iya. Sekalian Pak. Semoga terbantu Pak Kadek. Bapak Komala, terima kasih Sama-sama Ibu. Ya, Ibu Komala. Ibu Siska Rusli, malam Malam Bu. Kalau misalkan data stok di mana pihak pajak tidak ada beberapa item yang stoknya minus itu bagaimana Jadi data stok diminta pihak pajak, tapi ada beberapa item yang stoknya minus itu gimana Banyak item sekitar 1000 macam dan sekitar 20 item yang minus. Oke, yang paling gampang Bu, yang minus Ibu buang aja, tetapi rupiahnya Ibu atur rupiahnya. Yang penting totalnya masih sama. Kalau saya sih gitu ya. Jadi totalnya berapa rupiah, yang di atasnya itu rinciannya itu Ibu atur-atur aja lah. Yang minus dibuang aja, kemudian yang sudah ada tinggal diubah aja dikit gitu. Diubah dikit kan ada 20 item yang dibuang, ada 20 item lagi yang Ibu ubah gitu. Terpaksa Bu, karena kan ini kalau kita mau lebih retail lagi nanti bingung gitu Bu. Ya, yang pasti nggak boleh ada stok minus ya, tidak boleh. Buang aja stok minusnya, nanti apakah Ibu tetap mau pakai angka yang terbaru ini atau mau kembalikan angka yang lama, tinggal di otak-atik aja di situ. Gitu sih Bu. Kalau stok emang susah, stok itu emang sangat-sangat sulit. Nggak ada masalah sih, tinggal diatur aja Bu. Semua terbantu Bu Siska. Lanjut, Ibu Renia Yunengsi. Kau mau tanya, akhir tahun 2021 dapat surat SP2DK dan disuruh buat pembetulan 2016 oleh AR.
Oke, tapi sampai sekarang belum saya buat pembetulan. Apakah saya buatkan sekarang atau diabaikan saja kok? 2016 sudah lewat, Bu. Sudah lupakan 2016. Ini OP atau badan ya? Kalau OP kan mungkin sudah ke PPS ya. Kalau OP sudah ke PPS sudah selesai. Kalau badan 2016 sudah selesai, sudah kadaluarsa. Udah dicuekin aja, udah nggak usah dibalas lagi. Semoga terbantu boleh ini. Tapi kalau Ibu berniat baik ya silakan. Kalau berniat baik mau dibetulkan ya boleh. Tetapi pada dasarnya 2016 sudah kadaluarsa. Semoga terbantu boleh ini. Nah, tahunan badan, ya boleh nih. Jadi 2016 sudah jelas kadaluarsa, kalau Ibu berniat baik dibutuhkan boleh, tetapi pada dasarnya sudah lewat sih 2016. Semua terbantu boleh nih. Ibu Komala, kok mau tanya, profil di e-filing apa harus kita perbaharui or isi nick-nya? Perlu Bu ya, perlu. Buat teman-teman orang pribadi, tolong segera masuk ke DJP online, di bagian profilnya, di bagian nomor nick-nya diisi. Isi nomor nick-nya, kemudian KLU-nya diupdate, yang benar KLU-nya apa. Nah, kemudian disimpan. Kalau itu beres dan dia sudah tercentang valid, berarti sudah betul. Tetapi kalau dia tidak valid, maka Ibu perlu datang ke KPP mesti dibereskan. Kadang-kadang tuh ada orang yang nomor NIK itu masih nyangkut di NPWP orang lain, masih nyangkut di NPWP cabang, masih nyangkut di mana-mana nomor NIK-nya gitu. Jadi perlu disinkronisasi sekarang ya buat teman-teman yang sudah punya NPWP, gantilah di bagian profil, kemudian di bagian KLU-nya. Nah, masukin nomor NIK-nya di situ ya. Update nomor NIK, update KLU. Nah, di situ, Bu. Pastikan semuanya sudah jadi ini ya, sudah jadi valid ya. Kalau tidak valid mesti dibereskan. Gitu Bu Komala, semoga terbantu Bu. Ibu Komala, kok mau tanya mengenai dividen. Tadi kau bilang kita beli mobil itu termasuk dividen. Kalau ruko gimana kok? Kalau ruko sudah pasti iya Bu. Kalau kalau ruko, deposito, properti, itu sudah pasti termasuk ini, investasi ya. Kalau mobil, kenapa saya ragu-ragu? Karena mobil itu kan barang yang nanti turun nilainya. Iya kan? Barang itu kan turun, mobil itu kan harganya naik, turun nilainya, sehingga saya ragu-ragu ini investasi apa bukan. Tetapi pada prinsipnya saya tetap menganggap ini investasi. Kenapa? Karena filosofinya ini, filosofi dari dividen adalah ini dipakai untuk perkembangan ekonomi. Kalau saya beli mobil kan saya membantu ekonomi, intinya kan gitu. Gitu sih Bu ya. Kalau ruko udah pasti ya, ruko udah pasti adalah investasi. Silakan diinvestasikan dan pajaknya 0%. Semoga terbantu Bu Komala. Bapak Salman Talib, kau mau tanya, misalkan kerjasama 2 orang, modal bareng nih. Boleh nggak kalau modal yang dari kawan tersebut saya anggap sebagai hutang saya dan nanti saya kembalikan uangnya sekaligus keuntungan? Boleh Pak, boleh silakan saja ya. Dan ingat ya, kalau ada hutang maka ada bunga dan bunganya itu nanti kena pajak. Gitu sih Pak. Nah, nggak ada masalah, boleh-boleh saja. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Salman. Bapak Ibu Komala, kok kalau dividen dipakai buat cicil rumah pribadi itu bebas pajak nggak ya? Setahu saya iya Bu, setahu saya iya ya. Mau properti, rumah, apartemen, ruko, itu termasuk yang disebut dengan investasi. Pada dasarnya sih semuanya investasi, kecuali dipakai untuk biaya hidup. Kalau dipakai buat biaya hidup, foya-foya, jalan-jalan itu nggak boleh. Itu yang harus kena 10%. Gitu. Tetapi kalau jadi bentuk, jadi barang, jadi deposito ataupun jadi bentuk investasi lainnya, maka itu adalah investasi. Gitu Bu Kamala. Semoga terbantu Bu. Ibu Ferik Chan. Terima kasih Pak Wan atas penjelasannya. Terima kasih Bu, sama-sama. Bapak Tayep 515253. Selamat malam, Pak. Kalau sudah ikut PPS, apakah SPT tahun 2021 harus dibetulkan? Oh, tidak harus, Pak. Kalau mau betulkan silahkan, kalau ada yang salah. Kalau tidak ada yang salah, ya nggak usah dibetulkan. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Tayyip. Ibu Komala, kok mau tanya, kalau orang pribadi tinggal di luar negeri, tetapi masih punya saham di Indo dan aset, apakah lapor SPT tahunan? Oke, satu, apakah dia punya MPWP, Bu? Kalau dia punya MPWP, maka otomatis dia perlu lapor SPT tahunan. Itu satu. Yang kedua, jika dia tidak punya MPWP, nah dia boleh memilih mau bikin MPWP sekarang, dia laporkan, atau dia tunggu nanti aja nih, tunggu ketika nanti dia mau pulang ke Indonesia baru bikin MPWP. Itu nggak ada masalah juga sih. Nah, berhubung dia punya harta di mana-mana, dan dia ini orang Indonesia, dan dia tidak kepengen pindah ke luar negeri selama-lamanya kan, maka dia perlu bikin MPWP sekarang. Itu menurut saya sih. Bikin MPWP sekarang dan laporkan semua aset dia di SPT tahunan dia. Dia juga perlu laporkan semua penghasilan dia di luar negeri, tapi tidak kena pajak di Indonesia.
Karena kan dia WPLN namanya. SPLN ya, subjek pajak luar negeri. Dia di luar negeri lebih dari 183 hari gitu kan. Gitu sih intinya, Bu. Nah, semoga terbantu, Bu Komala. Bapak Satria Chandra. Selamat malam, Pak Awan. Malam, Pak. Mau tanya, WPOP UMKM dalam laporan tahunan apa perlu dilaporkan persediaan barang? Kan UMKM itu mempunyai kewajiban mencatat omsetnya aja. Oke, jawabannya Pak, perlu Pak ya, perlu. Jadi kewajiban seorang UMKM, orang pribadi, bukan hanya catat omset ya, tetapi semua-semuanya, termasuk laporan harta, laporan hutang, laporan omset, laporan penghasilan, laporan deposito, dan lain-lainnya gitu. Pokoknya semua formulir dalam 1770 itu harus diisi semua, lengkap Pak, gitu. Yang dia tidak wajib adalah pembukuan. Ya, orang pribadi UMKM tidak wajib pembukuan. Itu aja sih, Pak. Tetapi kalau harta harus dilaporkan, termasuk persediaan barang. Kalau dia punya persediaan barang, maka itu adalah harta dan dia perlu laporkan. Gitu sih, Pak Satria Chandra. Semoga terbantu, Pak. Bapak Wijayanto De. Ko, izin tanya, apakah tarif jasa konstruksi berubah di tahun 2022 dengan ada PP nomor 9 tahun 2022? Nah, PP itu saya belum baca Pak, terus terang ya. Saya belum baca karena semua klien saya diurus oleh orang kantor. Nah, setahu saya ada perubahan. Kalau nggak salah 2% berubah menjadi 1, berapa gitu kalau nggak salah ya. Tapi saya nggak pasti ya Pak. Mohon maaf saya belum baca PP-nya gitu. Tapi setahu saya memang ada perubahan. Nah, silakan dibaca ke PP-nya Pak. Coba terbantu Pak Wijayanto. Bapak Semito, kadaluarsa berapa tahun? 5 tahun. Nah, kadaluarsa pemeriksaan perdata itu 5 tahun. Kalau pemeriksaan pidana itu 10 tahun, gitu Pak. Ya, jadi Bapak mesti ingat, Bapak ini lagi dalam ranah pidana atau perdata. Kalau perdata, yaitu pemeriksaan umum, itu 5 tahun saja, gitu. Tapi kalau ranahnya pidana, itu 10 tahun. Nah, apa yang dimaksud dengan pidana? Biasanya yang berhubungan dengan pidana adalah sengaja membuka faktur pajak fiktif. Itu biasanya yang paling sering masalah pidana gitu ya. Kemudian jual beli PPN, itu kurang ajar tuh mafia gitu ya. Itu orang-orang yang berhubungan dengan faktur pajak fiktif lah biasanya. Gitu, Pak. Kalau Bapak tidak ada hubungan dengan itu sih harusnya masalah perdata aja sih. Paling 5 tahun sudah selesai. Nah, maksudnya sudah kadaluarsa. Gitu Pak Semito, semua terbantu Pak. Bapak Semito, kalau sudah tidak bekerja, pensiun, perlu ganti KLU, jadi apa? Setahu saya tidak ada KLU yang namanya pensiunan atau tidak bekerja ya. Nggak usah ganti lah Pak. Kalau memang sudah pensiun nggak usah ganti. Bapak nggak usah bayar pajak. Udah gitu aja. Nggak ada masalah sih Pak. Nggak ada masalah. Nanti kan ada penghasilan dari bunga deposito dan sebagainya. Gitu. Nggak ada masalah sih Pak. Nggak usah. Kalau udah pensiun nggak usah bayar pajak. KLU juga nggak perlu diapa-apain sih. Semoga terbantu Pak Semito. Bapak John Ri, kok ada supplier CV, tapi saat diminta diberikan NPWP pribadinya karena dia tidak punya NPWP CV, apakah ini badan atau pribadi? Tunggu. Suppliernya CV, tapi dia diminta NPWP-nya dikasih NPWP pribadi karena dia tidak punya NPWP CV. Wah, gini, Ibu transfernya ke rekening pribadi atau rekening CV. Kalau Ibu transfer ke rekening CV, maka sudah pasti dia punya NPWP. Karena tidak bisa CV bikin rekening kalau dia tidak punya NPWP CV dong. Gitu ya. Jadi, kalau Ibu transfer ke rekeningnya rekening CV, maka pastilah CV ini punya NPWP, mintain. Kalau Ibu transfer ke rekeningnya pribadi, maka anggap ini pribadi. Udah, sesuai dengan NPWP pribadi yang dia kasih gitu, Bu. Tergantung rekening ya, rekening penting nih. Semua terbantu Pak John Ri. Bapak Zarnia Neti. Ibu ya, Ibu Zarnia. Apakah dividen bisa jadi biaya dalam laporan SPT tahunan badan? Tidak bisa Bu, dividen. Tidak bisa ya. Dividen bukanlah biaya ya. Dividen itu akun di neraca, bukan akun di laba rugi. Sorry ya, mohon maaf ya. Jadi dividen adalah akun di neraca, menjurnalnya adalah dividen di debit, kreditnya kan bank. Ya, dividen itu mengurangi laba ditahan. Tidak ada hubungan dengan laba rugi. Jadi tidak ada hubungan dengan biaya. Gitu Bu ya. Jadi mohon maaf, dividen bukanlah biaya. Semua terbantu Bu Jarniati. Bapak Marunaga, mau tanya, DJP telah resmi menerbitkan Per 12 2022 mengenai KBLI sebagai KLU. Pertanyaan saya, apa Pak pertanyaannya? Mohon maaf, kepotong Pak ya, nanti saya lanjut lagi ya. Pertanyaannya apa mengenai KBLI KLU ini? Ibu Maria Suci, kalau 2022 kerja sampai bulan Maret, April berhenti.
Nanti update profil pajaknya bagaimana ya? Masukin NIK, terus KLU-nya diisi apa? Nah, saran saya sih Bu, KLU-nya tetap pegawai swasta aja, nggak ada masalah sih Bu, nggak ada masalah. Jadi, tetap pegawai swasta aja KLU-nya, Ibu tetap bayar pajak seperti biasa. Nah, kecuali nanti Ibu jadi pedagang. Ibu jadi pedagang, Ibu mulai berbisnis, maka Ibu boleh ganti KLU-nya sesuai dengan dagangnya. Dagang apa? Dagang baju, elektronik, atau dagang apa? Gitu sih Bu. Pada dasarnya nggak ada masalah. Semoga terbantu Bu Maria Suci. Bapak Marunaga. Nah, OP status pegawai swasta, manajer di sebuah perusahaan ya. Ada side job jual beli mobil dan motor. Tidak ada tempat usaha, hanya jual beli putus. Oke, terpotong Pak chattingnya. Jadi gini, kalau dia pegawai swasta, sekaligus dia seorang pedagang mobil atau motor bekas gitu ya, maka dia punya dua bisnis. Punya dua sumber penghasilan. Yang satu dari karyawan, itu masuk sebagai penghasilan biasa, yang karyawan dalam negeri gitu ya. Kemudian yang jual motor dan mobil itu dia boleh lapor pakai 0,5%. Itu sebagai UMKM. Gitu Pak ya. Ingat omsetnya ya, omset yang dagangnya itu tidak boleh lebih dari 4,8 M kalau mau tidak ada PPN. Tapi kalau di atas 4,8 M dia mesti ada PPN jadi PKP dia. Gitu Pak Marunaga. Semoga terbantu Pak. Bapak VV68. Pembelian tanah oleh dua orang. Di AJB dan sertifikat tercantum dua nama. Pembayaran pajak pembeli hanya bisa satu nama karena online. Apakah tidak masalah? Oke, coba cek ke notaris, Bu. Setahu saya bisa kok dua orang. Bisa dua nama sih setahu saya sih. Coba cek ke notaris, Bu. Setahu saya bisa dua nama, tetapi kalaupun terpaksa hanya bisa satu nama, nggak ada masalah sih. Secara pajak itu nggak ada masalah. Pajak itu melihat yang kondisi sebenarnya, bukan di dokumen sih. Kalau memang kondisi sebenarnya itu dua orang, pakai uangnya dua orang, ya udah nggak apa-apa. Walaupun atas nama satu orang yang bayar itu nggak ada masalah juga, gitu. Tapi setahu saya itu bisa dibikin dua orang kok. Coba cek ke notarisnya, Bu. Semoga terbantu, Bu VV. Bapak Marunaga, apakah pengaruh PER 12 ini, PER 12, apakah OP tersebut bisa menggunakan PP 23? Oke, jadi sementara Pak mengenai PER 12 ini nggak usah khawatir dulu. Nah, jadi KBLI dengan KLU sedang disinkronisasi gitu ya, sedang mau dijoinkan dan sudah berjalan kok, sudah berjalan. Jadi nggak ada masalah. Nah, untuk tahu Bapak bisa PP 23 atau tidak, maka Bapak perlu minta surat keterangan PP 23 di DJP online di KSWP. Oke, tinggal masuk ke DJP online, DJP online, terus pilih menu KSWP, pilih menu yang namanya surat keterangan PP 23 ya. Kalau berhasil dapat berarti dia qualified UMKM. Nggak peduli itu KLU sama KBLI-nya apa gitu. Dia qualified aja intinya. Kalau dia tidak dapat PP 23, tidak bisa dapatkan suketnya, surat keterangannya, maka dia perlu cek kembali ke KLU-nya. Nah, coba cek jangan-jangan di situ ada yang salah gitu, Pak. Gitu. Pastikan KBLI utama adalah KBLI-nya yang dagang. KLU utamanya adalah KLU dagang. Gitu sih, Pak. Nah, mengenai sinkronisasi itu nggak ada masalah. Jadi, KBLI dan KLU memang sedang disinkronisasikan dan sudah berjalan kok. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Marunaga. Bapak Instax 88. Pak Awan, PT baru yang mau menggunakan PP 23 omset 0,5%, apakah wajib pembukuan? Oke, setahu saya Pak ya, yang namanya PT, CV, PT perorangan, itu kan sudah badan. Yang namanya badan, dia wajib pembukuan. Terlepas dari dia menggunakan 0,5% ataupun bukan. Gitu Pak ya. Jadi banyak orang salah berpersepsi. Persepsi adalah kalau saya UMKM pedagang, maka saya nggak usah bayar pajak. Itu salah persepsinya. Sorry. Saya UMKM, maka saya tidak perlu pembukuan. Nah, itu salah persepsinya ya. Walaupun dia 0,5%, maka dia tetap harus wajib pembukuan kalau dia badan. Gitu sih Pak. Semoga terbantu ya Pak. Ingat ya teman-teman yang PT maupun CV, kalaupun UMKM tetap wajib pembukuan. Jangan salah ya. Wajib pembukuan, buku besar semua lengkap. Semoga terbantu Pak Instax. Bapak Satria Chandra, mau tanya lagi Pak Awan. Kalau WPOP UMKM tidak mempunyai catatan persediaan barang, bagaimana melaporkan dalam SPT? Tebak-tebak aja Pak, nggak ada masalah. Kan orang pribadi nih, Bapak tinggal lihat di toko nih, tinggal lihat di toko, barang ini sekian nilainya, barang ini sekian nilainya. Diperkirakan saja nilainya Pak. Nggak usah betul-betul stop opnam tuh nggak perlu lah, orang pribadi nggak perlu. Kira-kira saja Pak nilainya. Nanti konsultan pajak akan bisa memperkirakan nilai wajarnya berapa. Nggak ada masalah Pak kalau orang pribadi bebas, diperkirakan saja. Semoga terbantu Pak Satria.
Bapak Sahputra 92. Selamat malam kawan, malam kok. Mau tanya mengenai kabar kelanjutan pembetulan PPS. Mengingat batas repatriasi 30 September ini, apakah masih berpeluang terjadi? Masih Pak, masih. Bapak, memang PMK-nya belum terbit, mengenai SE-nya belum terbit, tapi itu sudah jelas dituliskan di undang-undang. Jadi Bapak langsung hubungin AR, kalau Bapak yakin memang ada harta yang belum dilaporkan, hubungi AR Pak. Hubungi AR bilang, "Pak, mohon maaf, di laporan PPS saya ada yang kurang Pak. Barangnya ini nilainya sekian, saya siap bayar pajaknya sekian." Kasih tahu AR, nanti AR bantu Pak. Gitu sih. Nah, gitu Pak. Jadi nggak ada masalah ya, langsung ngomong ke AR aja. Nggak usah nunggu PMK-nya, itu sudah ditulis di undang-undang kok, orang boleh kok menambah PPS-nya. Semua terbantu Pak Saputra. Bapak X2Pizjang. Malam kawan. Malam kok. Mau tanya mengenai kuasa wajib pajak. Apakah PMK 229 2014 masih berlaku? Soalnya kan ada putusan MK mengenai kuasa wajib pajak, sedangkan di Undang-Undang HPP ada ketentuan kuasa. Jadi gini, kita sudah confirm Pak ya mengenai kuasa. Yang namanya putusan MK adalah putusan tertinggi di negara ini. Ya, putusan MK sudah mengatakan bahwa seorang kuasa wajib pajak tidak harus konsultan pajak berizin resmi. Itu sudah jelas dituliskan di putusan MK, Mahkamah Konstitusi. Jangankan petugas pajak, presiden pun harus patuh pada putusan MK. Gitu ya, jadi jelas ya. Ya, saya seorang konsultan pajak resmi, tetapi saya anti terhadap yang namanya birokrasi seperti ini. Gitu loh. Putusan MK sudah jelas mengatakan, untuk menjadi kuasa wajib pajak tidak harus seorang izin konsultan pajak. Boleh orang biasa yang punya brevet, boleh orang biasa yang punya kemampuan akuntansi ataupun pajak, atau siapapun, gitu Pak. Ya, di Undang-Undang HPP lebih ditegaskan lagi, gitu loh. Jadi Undang-Undang HPP lebih ditegaskan lagi bahwa yang namanya kuasa wajib pajak itu tidak harus konsultan pajak resmi. Siapapun boleh jadi kuasa wajib pajak. Itu jelas dikatakan di Undang-Undang HPP maupun di putusan MK. Jadi, maka PMK 229 otomatis batal demi hukum. Gitu Pak ya. Nah, tetapi kan PMK itu belum dicabut sampai hari ini. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Gitu Pak ya. Cuman kita masih paham. Jadi kita masih paham bahwa kuasa wajib pajak itu tidak harus izin konsultan pajak ya. Siapapun boleh jadi kuasa wajib pajak sepanjang dia punya kemampuan perpajakan dan wajib pajak itu. Gitu Pak. Saya mau terbantu Pak Supit Siang. Ibu Melani 890. Pak Awan mau tanya lagi. Kalau OP UMKM ada stok barang dicatat di bagian mana, Pak? Oke, orang pribadi dia laporkan di bagian harta yang di lampiran 4, Bu, yang ada uang tunai, rekening, deposito. Nah, disitulah Ibu laporkan yang namanya stok barang atau persediaan barang dagang. Biasanya saya lapor tuh 019 kalau nggak salah. 0 iya, biasa saya lapor 019 yaitu setara kas lainnya. Di situ saya masukin, nanti di keterangannya tertulis ini adalah persediaan barang. Biasanya saya gitu Pak, Bu, pakai 019. Biasanya saya gitu ya, sebagai di bagian harta. Semoga terbantu Bu Melani. Ibu Komala, kalau PT itu berdiri sudah 20 tahun, apakah data-data pajak yang lama masih dipakai oleh orang pajak? Karena datanya sudah hancur. Oke, ya 5 tahun saja Bu. Jadi cukup simpan data 5 tahun saja ya. Setelah 5 tahun buang aja gitu. Tetapi kalau ada indikasi pidana ya 10 tahun lah. Tapi saya rasa 5 tahun cukuplah simpan 5 tahun. Semua terbantu Bu Komala. Bapak Rafani Kitsop, kalau AR minta bukti transfer bunga pinjaman orang pribadi berelasi atas nama PT, apa kita kasih aja bukti transfernya atau gimana Di situ kan ada nomor rekeningnya. Oke, kasih aja sih. Ini kan hutang biasa, ada bunganya, terus ditransfer bunganya kan? Nggak ada masalah Pak. Kalau saya sih nggak masalah, kasih aja. Ini dalam rangka AR-nya badan ya. Kalau AR-nya badan, memang kita perlu kasih semua data keuangan kita gitu. Kalau AR-nya pribadi saya nggak mau kasih biasanya. Kalau pribadi ya. Nah, tapi kalau rekeningnya si badan, si PT atau CV ya kita wajib kasih. Karena kan kita pembukuan. Kalau kita pembukuan, maka otomatis kita perlu mempertanggungjawabkan isi rekening kita. Gitu, Pak. Kalau orang pribadi tidak bisa, tidak perlu. Semua terbantu Pak Raffi Nikits. Bapak Johannes Chen, kawan, kalau cicilan PPh 25 tidak dibayar di bulan Desember karena untuk hindari LB. Tapi laporan 2022 langsung hitung dan lapor di Januari 2023, boleh nggak? Denda 2%-nya atas cicilan Desember
terpotong Pak ya. Jadi gitu Pak, kalau saya sih setuju ya, setuju-setuju saja. Yang Desember nggak usah bayar, awal Januari langsung lapor SPT tahunan, langsung di-closing di situ Pak. Kalau saya setuju. Dan ada klien saya begitu sih Pak. Kalau laporan SPT tahunan sudah dilaporkan, maka otomatis PPh 25-nya tidak bisa lagi terbit STP-nya. Kalaupun terbit STP-nya, diminta batalkan saja. Gitu Pak. Gitu kan sudah lapor SPT tahunan, sudah closing PPh 25 bulanan sudah closing kalau sudah lapor SPT tahunan. Gitu Pak ya. Semoga terbantu Pak. Bisa Pak lapor SPT di awal bulan, silakan saja. Semoga terbantu Pak Johannes. Bapak Ferik Chan, Pak Wan mau tanya, WPOP UMKM dalam laporan SPT tidak dilaporkan persediaan barang, tapi dilaporkan modal. Hal ini apa diperbolehkan? Modal itu bukan harta, Pak. Kecuali modal di sebuah PT, itu harta. Itu namanya saham. Atau modal di CV, itu boleh. Itu modal, betul namanya modal. Ya. Tetapi kalau barang dagang, laporkanlah sebagai namanya barang dagang. Ya. Biasanya saya kodenya kode 019 setara kas lainnya. Gitu. Tapi itu bukan modal ya, itu bukan modal. Gitu. Yang dimaksud modal itu adalah modal di sebuah CV atau modal di sebuah PT. Gitu Pak Fredrik. Semoga terbantu Pak Fredrik. Bu Maria Suci, tanya lagi. Kalau formulir 1721A1 kita dapatnya itu kapan dari perusahaan? Kalau kerja sampai Maret 2022, buat kita lapor SPT tahunan kita, makasih kok. Oke, seharusnya Bu ya, sebuah perusahaan yang betul, 1 bulan setelah kita resign, kita dikasih A1. Itu Bu ya, itu yang betul. Tetapi kadang-kadang ada perusahaan yang nunggu sampai Desember nih, sampai Januari tahun depan, ketika dia mau bikin A1 buat semua karyawan, barulah dikasih A1-nya. Itu juga boleh, gitu sih Bu. Nah, kalau Ibu buru-buru ya minta aja langsung. Semestinya di bulan depannya setelah kita resign sudah bisa dapat A1-nya sih Bu. Gitu. Nah, nanti Ibu akan laporkan di tahun depan, di SPT tahunan Ibu ketika Januari sampai Maret nanti. Gitu Bu Maria. Semoga terbantu Bu Maria Suci. Bapak Lucky Disket. Malam kok. OP punya harta rumah tidak ikut PPS dan belum dilaporkan di daftar harta SPT OP. Pertanyaannya, apakah bisa dianggap beli rumah 2022 ini agar bisa masuk di daftar hartanya? Kalau ketemu saya sih Pak ya, jangan. Laporkanlah sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kalau dia beli di 2019, maka dia perlu pembetulan SPT 2019-2021. Kalau dia beli di 2018, maka dia perlu laporkan di pembetulan 18, 19, 20, 21. Nah, kenapa begitu? Karena takutnya nih orang pajak tahu datanya Pak. Ini kan data rumah nih. Data rumah itu akan ketahuan oleh pajak nanti. Kita belinya itu kapan ketahuan. Gitu. Jadi alangkah baiknya laporkanlah di tahun yang bersangkutan. Gitu sih Pak. Semoga terbantu Pak Lucky. Ya, Bapak Iktam Wira, apakah kita sudah PKP mau menagih penggantian pinjaman kepada perusahaan lain, apakah harus menerbitkan faktur pajak? Penggantian pinjaman itu seperti apa Pak ya? Penggantian pinjaman. Maksud Bapak bunga Pak ya? Bunga maksud Pak ya? Kalau ini bunga pinjaman kemudian kita PKP, saya belum pernah mengalami kejadian ini sih. Tapi rasa-rasanya sih tidak ya. Rasa-rasanya sih tidak. Bunga pinjaman ya, bunga pinjaman. Coba cek ke AR lagi deh Pak ya. Coba cek ke AR lagi, minta dasar aturannya. Berhubung Bapak ini usahanya itu bukan usaha pinjam-meminjam, maka seharusnya ini dianggap penghasilan lain-lain. Gitu. Sehingga ini tidak terhutang PPN. Seharusnya gitu ya. Kecuali Bapak memang usahanya pinjam-meminjam, itu beda. Gitu. Tapi kalau usaha Bapak bukan pinjam-meminjam, kebetulan Bapak meminjamkan uang dan dapat bunga, maka seharusnya sih nggak ada PPN-nya sih. Setahu saya begitu ya Pak. Semoga terbantu Pak Ikta. Bapak X2 Pitjang. Baik kawan, tingkat testimoninya. Oh, sama-sama Pak. Terima kasih, sama-sama. Bapak MMS Balikpapan. Malam kok. Mau tanya harta mobil yang terjual, apa dikenakan pajak ya? Oke, kalau mobil itu dijualnya untung, maka ada pajak atas keuntungan, Pak. Nah, capital gain ya. Tapi kalau mobil itu dijualnya rugi, maka tidak ada pajaknya. Kan jual rugi. Kan pajak itu kan PPh ya, pajak penghasilan. Kalau ada penghasilan, kita bayar. Kalau rugi, ya nggak usah bayar pajak. Itu Pak MMS Balikpapan. Semoga terbantu, Pak. Ibu Melani 90. Pak Awan mau tanya lagi. Kalau OP UMKM punya hutang cicilan bank, juga hutang ke supplier, bagaimana pencatatannya? Oke, hutang bank saya laporkan di lampiran 4 tuh, yang kan di atasnya harta, di bawahnya hutang. Nah, lapor di situ tuh, di bagian hutang. Yaitu
hutang pada bank ya, nama banknya apa. Oke. Kalau hutang supplier, saya tidak laporkan. Oke, alias saya langsung potong dengan persediaan barang. Gitu. Jadi kalau ada persediaan barangnya sekian, hutangnya saya tahu sekian, ya saya potong aja. Jadi stok barangnya kurangkan nilainya dengan nilai hutangnya. Gitu aja sih Bu, simpel sederhana. Semoga terbantu Pak Ibu Melani. Bapak John Ria, kok biasa apa saja pertanyaan umum yang pertama kali ditanya oleh pemeriksa badan? Nah, suka-suka dia Pak, suka-suka dia. Bebas saja si pemeriksa itu. Semakin pinter dia, semakin banyak pertanyaannya dan semakin tajam pertanyaannya. Nah itu bagus Pak. Memang tugas dia seperti itu. Intinya kita siap aja, kita nggak usah khawatir. Kita harus berpikir begini, kita mesti punya mindset ya, supaya kita nggak ketakutan ya. Kalau gua salah, gua akan akui dan gua bertanggung jawab. Kalau gua tidak salah, gua akan perjuangkan sampai dunia kiamat. Itu mesti mindset kita. Ya, jadi nggak usah khawatir Pak. Datang aja ke pemeriksa, apapun yang dia tanya, Bapak jawab apa adanya. Apa adanya aja, nggak usah khawatir. Kalau memang kita salah, ya kita mengaku minta maaf dan kita bersedia bayar pajaknya. Gitu sih Pak. Ini badan ya, karena kalau badan itu kan pembukuan. Jadi kita bertanggung jawab penuh terhadap isinya. Gitu sih Pak. Semoga terbantu Pak John Lee. Bapak Ferik Chan, Pak Awan, kode persediaan barang bukannya kode 023. 023 itu adanya di PPS kalau nggak salah Bu ya. Tapi di SPT Badan kayaknya belum ada deh 023 deh. SPT tahunan OP ya. Coba nanti Ibu cek. Kalau di SPT tahunan OP sudah muncul 023, maka pakai isi itu. Kalau dia belum muncul, maka 019. Gitu sih Bu, Pak. Setahu saya SPT OP belum muncul 023. Belum ada kode itu. Kode itu baru ada di PPS kalau nggak salah. Tapi kalau memang ada, silakan Pak. Sudah betul. Lebih baik kita ikutin kategori yang betul. Semoga terbantu Pak Ferik Chen. Bapak Marunaga, kok menyambung yang tadi, apakah orang pribadi pegawai swasta perlu merubah KLU supaya bisa dapat UMKM? Perlu Pak, perlu. Kalau dia OP pegawai swasta, dia sekarang dagang nih, maka dia perlu mengubah KLU-nya menjadi pedagang. Baru dia bisa dapat PP23, dia bisa dapat suket PP23. Gitu sih Pak. Karena kan nanti dia mau dapat suket tuh. Tetapi pada dasarnya, walaupun tanpa suket, dia tetap bisa menjalankan kegiatan UMKM, dia tetap bisa bayar 0,5%. Gitu sih Pak. Cuman kalau dia mau dapat suket, dia perlu ubah dulu KLU-nya. Gitu. Karena suket PP23 itu mengikuti KLU. Gitu. Semoga terbantu Pak Marunaga. Bapak Ibu Cerdi Mariani, kawan, apakah asuransi dwiguna dikenakan pajak? Jawabannya tidak ya. Bila iya, kena berapa persen pajak atas asuransi dwiguna? Oke, jawabannya tidak, Bu. Jadi di undang-undang sudah dituliskan bahwa salah satu yang bukan objek pajak itu reksadana dan juga asuransi dwiguna. Ini sejenis nih. Asuransi dwiguna dan reksadana itu sejenis adalah yang tidak kena pajak. Nah, tetapi Ibu cek dulu nih. Kalau bisa nih ya, cek ke perusahaan asuransinya. Dia itu, uang kita tuh diapain sama dia? Kalau uang kita tuh diinvestasikan dia di lembaga keuangan atau bagian saham-saham gitu, maka memang betul itu tidak kena pajak lagi di kita. Tetapi kalau itu cuma bersifat seperti deposito biasa, maka itu seharusnya kita bayar pajak lagi sih. Gitu sih, Bu. Ya, kalau nilai kecil, bolehlah kita laporkan bayar pajaknya. Kalau nilai besar, ya mungkin perlu kita konsultan pajak lah. Tapi apakah undang-undang ngomongnya bagaimana? Di undang-undang jelas dituliskan asuransi diguna itu tidak kena pajak. Gitu sih Pak, Ibu. Semua terbantu Bu Cerdi Mariani. Bapak Ferik Chan, Pak Awan, kalau SPT terlanjur dilaporkan modal, apa perlu diadakan pembetulan supaya ganti persediaan barang? Tidak perlu Pak, tidak perlu. Tahun depan aja. Gitu. Nggak usah khawatir Pak. SPT tahunan itu kan yang penting nilai total rupiahnya betul. Ya, nilai total rupiahnya sudah betul. Masalah item per itemnya, kalau ada yang salah, nggak usah diapa-apain. Tahun depan saja. Ya, tahun depan ketika lapor SPT tahunan, silakan Bapak betulkan di situ. Gitu Pak, nggak ada masalah. Gitu. Semoga terbantu Pak Ferik Chan. Bapak Bong Perdi, malam kok. Realisasi PPS apakah wajib dilaporkan? Makasih. Kalau PPS-nya investasi, perlu dilaporkan 3 tahun berturut-turut ya Pak. Tapi kalau PPS itu tidak ada investasinya, tidak perlu lapor. Tidak perlu lapor 3 tahun ataupun berapa tahun, tidak perlu ya. Kalau diinvestasikan, maka perlu dilaporkan 3 tahun berturut-turut ya. Dan investasi itu dimulai maksimal 30 September tahun depan ya, 2023, bukan tahun ini gitu Pak. Semoga terbantu Pak Bong Perdi. Bapak JK55LH, Kak Awan, SPT OP itu isinya semua harta suami istri kah?
Kalau anak yang sudah ada KTP, apakah tabungan digabung SPT ortu? Anak belum ada NPWP dan masih kuliah. Oke, pertanyaan pertama ya, apakah SPT OP itu semua harta suami istri kah? Jawabannya iya. Ya, semua harta suami dan istri adalah satu kesatuan dan dilaporkan di SPT si suami, semuanya. Oke, nah sekarang anak. Anak ini punya tabungan nih. Nah, pertanyaannya, tabungan ini uangnya si bapak atau bukan? Kalau ini uang bapaknya, maka ini juga dilaporkan di SPT-nya si bapak sebagai hartanya bapak. Oke. Nanti ketika anak sudah punya NPWP, harta ini dihibahkan kepada si anak. Gitu, Pak ya. Gitu gampangnya ya. Tetapi kalau anak ini punya usaha sendiri, dia menghasilkan uang sendiri, maka dia perlu bikin NPWP dan dia laporkan terpisah hartanya. Gitu, Pak. Nah, kalau harta itu harta orang tua, maka walaupun atas nama anaknya, laporkanlah di SPT-nya si bapaknya. Gitu, Pak. Semoga terbantu Pak JK55. Bapak Jonri, terima kasih atas jawabannya kok. Sukses selalu. Sama-sama Pak Jonri, sukses selalu. Ibu Melani, terima kasih Pak Awan. Terima kasih Bu, sama-sama. Bapak Sahputra, mengenai pembetulan PPS tadi, AR-nya bilang tidak bisa seperti itu, kecuali ada PMK baru beserta instruksi, karena batas lapor sampai 30 Juni 2022. Oke, ya, mungkin si AR-nya nggak berani sih Pak. Saya rasa AR juga agak hati-hati ya. Ya udahlah, tunggulah Pak, tunggu PMK-nya lah. Si AR juga nggak berani, karena AR juga kan nungguin petunjuk dari atas. Dari atas belum ada petunjuk, gitu loh. Dari atas tuh cuma ada petunjuk mengenai pembatalan PPS, sudah ada petunjuknya. Tetapi mengenai mekanisme untuk pembetulan PPS itu belum ada petunjuknya. Memang belum ada. Dan si AR juga nggak berani kan. Kalau gua jadi AR sih gua hajar, tapi mungkin AR-nya agak hati-hati ya. Gitu Pak. Maka mereka juga ikutin aturan gitu. Kalau nggak ada petunjuk dari atas ya nggak berani dia. Gitu Pak. Ditunggu aja sih Pak. Tunggu aja PMK-nya nggak apa-apa lah. Semua terbantu Pak Saputra. Bapak Saputra, terima kasih ya Ko Awan. Sehat selalu. Selamat selalu Pak. Terima kasih sama-sama. Nah, oke. Bapak VV68, jika ada penjualan via Tokopedia, bagaimana cara pembayaran pajaknya? Sama seperti biasa Pak, kalau Bapak UMKM itu 0,5% kalikan omset, kalau Bapak bukan UMKM ya tergantung CV, PT, atau orang pribadi PKP gitu ya. Bebas saja. Itu sama seperti biasa Pak. Jadi Tokopedia itu sama seperti buka toko biasa di rumah juga sama. Prinsipnya sama, 0,5% kalikan omset kalau UMKM. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak VV. Ibu Cerdi Mariani, kawan, menyambung yang tadi, penghasilan bunga asuransi Dwi Guna dilaporkan di bagian mana di SPT tahunan? Nah, ini dia, penghasilan bunga asuransi Dwi Guna. Jadi gini, di bagian lampiran SPT tahunan, di bagian lampiran 3, kan ada penghasilan yang namanya penghasilan yang bukan objek pajak. Kan itu Bu ya. Yang bukan objek pajak, nah di situ cari Bu. Kalau ada masukin, kalau tidak ada, Ibu laporkan yang paling bawah, yaitu yang bukan objek pajak lainnya. Boleh laporkan ke situ. Gitu sih Bu. Nah, cuman hati-hati ya, kalau saya sih ya dari dulu saya selalu berpendapat kalau ini asuransi akan cenderung ini bunganya itu kena pajak gitu loh, karena ini investasi sebenarnya, gitu. Tetapi kalau Ibu yakin, berani, ya udah laporkan aja sebagai yang bukan objek pajak ya. Laporkan sebagai bukan objek pajak lainnya, nanti kalau ditanya ini apa, Ibu jelaskan ini adalah asuransi dwiguna, gitu. Ada undang-undangnya di Undang-Undang PPH atau Undang-Undang KUP gitu ya, yang tidak kena pajak, pasal 4 ayat 3 kalau nggak salah ya, pasal 4 ayat 3 yang bukan objek pajak, di situ salah satunya adalah asuransi dwiguna, gitu Pak. Bu, semoga terbantu Bu Cerdi Mariani. Bapak Dendi Siong, kalau di SPT tidak sesuai dengan keadaan real gimana ya? Di SPT hartanya jauh lebih besar daripada realnya. Oke, nggak ada masalah Pak. Kalau harta SPT lebih besar daripada real, itu nggak ada masalah. Ya, yang jadi masalah adalah harta di SPT lebih kecil daripada yang real. Berarti kan ada yang disembunyikan. Nah, itu yang nggak boleh. Gitu ya, itu Pak ya. Kalau harta Bapak lebih besar dari real, nggak ada masalah. Kalau Bapak berniat baik nih, tahun depan Bapak turunkan. Gitu. Harta turun nggak ada masalah. Gitu ya. Tahun depan Bapak turunkan saja hartanya, disesuaikan dengan kondisi realnya. Gitu sih Pak, silakan begitu. Intinya nggak ada masalah kalau harta lebih besar daripada yang realnya. Yang masalah tuh terbalik, hartanya banyak tetapi dia cuma lapor kecil, ini jadi masalah. Gitu. Semoga terbantu Pak Dendi Siong. Bapak Marunaga, apabila WPOP sudah merubah KLU UMKM, apakah tetap masih bisa menjadi karyawan? Oh bisa Pak ya. Jadi karyawannya tetap bisa. Nah, ubah KLU itu hanya dalam rangka supaya bisa dapat PP23.
gitu. Jadi mengubah KLU hanya dalam rangka supaya bisa mendapatkan surat keterangan PP23 gitu, Pak. Kalau Bapak tidak ada kepentingan untuk menerbitkan surat keterangan PP23, nggak usah ubah KLU juga nggak ada masalah, gitu, Pak. Bebas saja, gitu. Nah, apakah dia masih bisa jadi karyawan? Masih bisa, nggak ada masalah. Kan sekarang sudah bisa ada 4 KLU ya. Sekarang bisa ada 4 kategori usaha di dalam profil kita. Ya karyawan, kemudian usaha, kemudian ada lainnya itu masih boleh, gitu. Semoga terbantu Pak Marunaga. Lanjut Pak Marunaga lagi. Seandainya orang pribadi di kemudian hari tidak melakukan usaha lagi, apakah bisa merubah formulir dari 1770 menjadi 1770 SS? Jawabannya bisa-bisa saja Pak ya, cuman saran saya tidak usah diubah. Tetaplah menggunakan 1770 polos apabila tidak bekerja. Saran saya sih gitu ya. Karena apa? Yang SS itu sangat berbahaya. SS itu, sorry, ini pakai S ya. Kalau S malah nggak bisa Pak. Kalau 1770S hanya untuk karyawan saja. Kalau tidak bekerja, itu pilihannya adalah 1770 yang polos atau yang SS kalian. Gitu sih, Pak. Nah, saran saya tetaplah gunakan yang polos, yang 1770 polos. Kenapa? Karena di situ lengkap, gitu. Kalau pakai SS, nanti tidak lengkap, gitu. Nanti harta hutang tuh digabung, jadi malah ribet. Mending pakailah 1770 polos, supaya semuanya lengkap detail, walaupun tidak bekerja. Gitu, Pak Semarunaga. Semoga terbantu, Pak. Bapak JK55LH. Tabungan uang jajan anak belum ada KTP dan NPWP, apakah masuk SPT Ortu? Jawabannya iya Pak, masuk SPT Ortu. Ini kadang-kadang orang Indonesia walaupun tabungan anak tapi nilai miliaran. Jadi walaupun itu namanya anak, tetapi uangnya berasal dari orang tua, maka uang itu dilaporkan di SPT orang tua sebagai hartanya orang tua Pak. Nanti ketika anak itu sudah gede, sudah punya NPWP, nah uang itu dihibahkan kepada si anak. Gitu. Memang sudah atas nama dia rekeningnya gitu, Pak. Nggak ada masalah, Pak ya. Semoga terbantu, Pak. Oke. Sampai segitu belum ada pertanyaan lagi? Oke. Saya akan membahas lagi tadi melanjutkan mengenai pemeriksaan teman-teman ya, mengenai berita di pajak online. Nah, ingat teman-teman bahwa pemeriksaan itu harus disampaikan melalui surat pemberitahuan lapangan ya. Ada surat resmi dikirimkan kepada kita apabila kita diperiksa orang ya. Jangan sampai Anda dibilang pemeriksaan tetapi nggak ada surat pemeriksaan, itu tidak boleh ya. Oke, kalau wajib pajak tidak ada di tempat, maka boleh diwakilkan. Itu silakan saja diwakilkan ya. Ini mengenai pemeriksaan ya. Intinya harus ada surat yang disampaikan kepada wajib pajak dalam rangka pemeriksaan. Oke, kita lanjut ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari sorry. Oke, Bapak MMS Balikpapan. Kalau harta yang terjual rugi hanya dikeluarkan dari daftar harta SPT saja? Betul, Pak. Dikeluarkan dari daftar SPT, tetapi kan tabungannya naik. Ya dong, harta mobilnya turun, tetapi kan tabungannya naik gitu. Kalau kenaikan itu tetap masih di bawah dari harga mobilnya, nggak ada masalah. Gitu, Pak. Yang jadi masalah itu kenaikan hartanya lebih tinggi daripada hilangnya mobil. Nah, berarti kan ada untung. Gitu sih, Pak. Semoga terbantu, Pak Balikpapan. Bapak Iksan, boleh minta contoh surat kontrak kerja? Kontrak kerja seperti apa ya Pak? Mohon maaf. Di Google banyak Pak. Google banyak. Coba cari kontrak surat kerja yang Bapak mau seperti apa, modelnya bagaimana. Ada banyak sekali di Google Pak. Tinggal cari. Nah, gampang ya. Oke. Belum ada pertanyaan lagi. Saya akan lanjutkan lagi untuk berita mengenai pajak online tentang pemeriksaan. Oke. Jadi dalam rangka pemeriksaan, itu kan kita ketemu nih wajib pajak ya. Kita ketemu dengan petugas pajak. Ya, apakah kita ketemu sendiri bisa, diwakilkan oleh seorang kuasa boleh, didampingi oleh seorang konsultan pajak juga boleh, bebas saja ya. Nah, intinya di sini disebutkan bahwa pertemuan dengan seorang pemeriksa pajak dan wajib pajak itu harus bisa dilakukan di kantor KPP maupun di kantornya si WP ya. Biasanya sih ke KPP supaya lebih clear ya. Nah, hasil pembicaraan di kantor pajak itu harus dituangkan menjadi sebuah surat yang namanya berita acara hasil pertemuan yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak dan juga wajib pajak atau wakil atau kuasa dari wajib pajak
Ya, gitu teman-teman. Jadi intinya teman-teman, yang ketemu dengan petugas pajak, apapun yang diomongkan harus dituangkan dalam sebuah surat tertulis yang namanya berita acara hasil pertemuan. Itu wajib ya teman-teman, itu SOP standar gitu. Banyak sekali AR, pemeriksa yang ketemu kita ngobrol-ngobrol-ngobrol, basa-basi ABCD, nggak jadi sebuah dokumen. Itu nggak boleh. Ya itu nggak boleh teman-teman mesti paham. Harus ada dokumen ketika kita bertemu dengan petugas pajak, apa hasil pertemuannya, apa yang dibicarakan, kesepakatannya apa, dan sebagainya harus dituangkan menjadi sebuah surat yang namanya berita acara hasil pemeriksaan atau hasil pertemuan. Gitu, Pak. Jadi jangan bodoh ya, banyak wajib pajak asal-asal aja ketemu petugas pajak, mungkin diancam, diintimidasi, tetapi nggak dapat surat berita acara itu tidak boleh. Ya, buat teman-teman, segera minta surat berita acara kalau Anda ketemu petugas pajak dimanapun. Ya. Oke, lanjut. Eh, ada pertanyaan lagi. Bapak Jaka Pramana Akuntan. Pak, kalau SPTOP punya banyak tanah, lalu di kafling, bagaimana pencatatan di SPT jika terima uang DP dari konsumen, tapi belum terbit AJB sehingga PPh final belum bisa dilapor? Oke, ada dua cara, Pak. Cara pertama, langsung keluarkan barang itu. Keluarkan barang itu dan masukkan uangnya sebagai tabungan dong, ya. Keluarkan tanahnya dari SPT dan masukkan uangnya sebagai uang. Oke. Cara kedua, laporkan sebagai hutang. Jadi kita laporkan sebagai hutang, pihak sana pun lapor sebagai piutang. Gitu, Pak. Nanti ketika mau AJB, barulah dihilangkan hutang piutangnya, maka terjadilah jual beli. Gitu, Pak. Silakan diproses mana yang lebih baik gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Jaka. Bapak Mani Suryanion Lee. Untuk nomor seri faktur pajak 2023, idealnya diajukan di Innova di bulan Desember, tanggal berapa ya kok? Harus awal Januari, Pak, setahu saya ya. Karena nomor seri itu tidak bisa minta sekarang untuk tahun yang lain. Buka sekarang hanya bisa untuk tahun ini, gitu, Pak. Jadi lebih baik 1 Januari saja, ya. Nunggu 1 Januari atau 2 Januari, mungkin tanggal 2 atau 3 Januari lah baru efektif ya, bisa minta faktur pajak, gitu sih, Pak. Nah, kan tanggal 1 tanggal merah, tanggal 2 baru bisa lah, gitu ya. Jangan Desember, tidak bisa. Kalau Desember minta, akan terbit faktur pajak nomor seri untuk 2022, gitu, bukan 2023. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Manis Surya. Tapi saya nggak tahu update terbaru ya. Apakah ada update terbaru sehingga kita bisa minta nomor seri tahun depan? Saya nggak tahu update-nya ya. Kemungkinan sih nggak bisa lah. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Manis Surya. Bapak Dendi Siong. Harta PPS kan dimasukkan di SPT 2022. Oke, bagaimana jika harta PPS tersebut sudah berubah bentuk, yang dulunya deposito, sekarang jadi tanah? Di kolom harta ditulis apa? Yang di kolom harta ditulis tanah, Pak, bukan deposito ya. Jadi SPT 2022 kita lupakan PPS. Nggak usah lagi pakai harta PPS. SPT 2022 adalah harta kondisi 31 Desember 2022. Gitu. Harta ini tidak perlu kita jelaskan yang mana yang dari PPS, yang mana yang bukan dari PPS. Tidak perlu ada penjelasan seperti itu lagi. Yang penting totalnya, Pak. Yang penting kita lihat total SPT 2021, total PPS, nah total 2022 harus cocok nilainya. Gitu sih, Pak. Item per itemnya tidak perlu dipermasalahkan lagi, gitu ya. Kita tidak perlu item yang mana yang PPS ya. Yang dulu PPS-nya deposito, sekarang apa ya? Tanah ya atau mobil ya atau apa? Tidak perlu, Pak, tidak perlu seperti itu ya. Jadi SPT 2022 adalah kondisi 31 Desember 2022. Gitu, Pak. Sudah nggak usah lihat PPS-nya lagi. Gitu, Pak Dendis. Semoga terbantu, Pak Dendis. Ibu Lucy Chen, malam kok, malam Bu. Kalau OP statusnya TK, tidak ada tanggungan orang tua yang sudah pensiun, apakah butuh surat-surat keterangan? Oh, tapi ada tanggungan orang tua. Tidak perlu sih, Bu. Kalau saya sih langsung aja biasanya sih. Dan selama ini belum pernah ada masalah, gitu ya. Jadi kalau orang tua tanggungan, yang penting orang tua ini bukan PNS yang masih menerima uang pensiun, maka dia bisa jadi tanggungan kita. Gitu sih, Bu. Kalau saya sih nggak pernah ada masalah, langsung aja tembak TK berapa, gitu, Bu. Semoga terbantu Ibu Lucy. Ibu Titik, terima kasih kawan, sehat selalu. Nah, terima kasih Bu Titik. Nah, terima kasih Bu, sama-sama. Bapak Jaka Pramana Akuntan. Pak Awan, teman saya kena pemeriksaan, ditagih PPh 23. Katanya harus dipotong dibayar sesuai bulan transaksi. Padahal pembayaran baru dilakukan beberapa bulan setelahnya. Acuan PPh 23 itu tanggal transaksi atau tanggal bayar? Sepemahaman saya, Pak ya, pakai tanggal bayar, bukan tanggal transaksi.
Nah, oke. Nah, tolong Bapak bicarakan dengan AR, kan kita nggak tahu detailnya nih. Tolong Bapak bicarakan dengan AR-nya seharusnya bukan tanggal transaksi, tetapi tanggalnya itu adalah tanggal bayar. Gitu sih. Harusnya sih gitu ya. Jadi bayar PP23 itu ngikutin tanggal bayar, bukti potongnya ya, bukti potong itu ikutin tanggal bayar. Nah, bayarnya itu bulan depannya, sebelum tanggal 10. Sepemahaman saya seperti itu, Pak, tapi coba dicek ke AR-nya, minta detailnya, minta aturannya, Pak. Minta PMK atau undang-undang mana yang dia pakai untuk kasih argumen itu, Pak. Semoga terbantu, Pak Jaka. Bapak Gomez, Ko Awan, is the best. Makasih, Bu. Makasih sama-sama. Bapak Ian Saras, saat lapor PPS ada SBN. Untuk hasil investasinya sudah bisa diakui menambah harta di 2022. Boleh, Pak. Silakan saja ya. Jadi kita sudah lapor PPS sebagai sebuah SBN, bunganya itu kan sudah kena potong 10% dong, sudah kena pajak di banknya kan atau di SBN-nya kan, maka hasilnya sudah boleh kita laporkan sebagai tambahan harta di 2022. Nggak ada masalah, Pak, itu aman. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Ian. Oke, Pak Jaka. Setuju Pak Awan, makasih sehat selalu. Makasih Pak Jaka, sama-sama. Oke, itu ya teman-teman ya, sudah jam 9, saya rasa sudah cukup untuk hari ini. Seperti biasa, kita akan ketemu lagi di hari Senin depan jam 8 malam seperti biasa. Ya, kalau teman-teman mau tanya ke saya, bisa langsung hubungi saya di Instagram dan di mana-mana gitu ya. Dan ingat di bulan depan, Oktober, minggu depan nih, kita akan ada kelas baru program KPP teman-teman. Program Konsultan Pajak Pinter. Ini buat para konsultan pajak, buat calon konsultan pajak, buat karyawan yang mau jadi konsultan pajak. Nah, silakan daftarkan di situ ke www.programkpp.com ya, www.programkpp.com untuk pelatihan 3 bulan untuk calon konsultan pajak miliarder gitu. Oke, teman-teman, itu aja hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan kita akan jumpa lagi minggu depan jam 8 malam seperti biasa hari Senin. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa semuanya. Mari.